Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat channel semua, saya kira makin kesini kita sudah harus mulai memperbanyak untuk proses-proses menyandingkan dan membandingkan. Karena saya kira faktor itulah yang kemudian di Pilpres terakhir-terakhir kita melihat bagaimana fenomena peningkatan kecerdasan dari rakyat. Apa artinya? Rakyat makin hari makin kesini makin memilih berdasarkan perbandingan. Karena jelas sebetulnya memilih itu adalah membandingkan. Iya kan? Sederhananya begitu. Bagaimana mungkin kita mau memilih tanpa ada pembanding? Dan syukur alhamdulillah kemudian kita melihat partai PDIP sudah mencapreskan Ganjar Pranowo sehingga makin mudah. Waktu kita saya kira cukup lah sampai Februari tanggal 14 2024 nanti untuk yakin kita akan mencoblos capres kita ini siapa. Tentu yang dicoblos adalah yang terbaik prestasinya, ya, bukan yang gimmicknya yang terbaik. Bukan yang follower di media sosialnya yang terbaik. Kalau itu sama, ya prestasinya tertinggi, terbaik, kemudian followernya juga terbaik, ya tidak ada masalah. Tapi artinya yang menjadi patokan kita bersama adalah rekam jejak. Karena bicara janji belum dibuktikan. Bicara rencana-rencana tidak bisa memperlihatkan hasilnya. Lawang masih rencana. Tapi menunjukkan rekam jejak, prestasi yang sudah diraih, saya kira itu yang menjadi indikator paling kuat untuk kita bisa memilih siapa yang akan mau kita coblos nanti. Karena dialah yang akan menakodai kita keluar dari berbagai macam carut-marut persoalan kebangsaan kita hari ini. Memang berat. Pasti berat presiden nanti. Makanya yang menanggungnya harus orang yang kuat. Harus orang yang tangguh. Harus orang yang sudah membuktikan diri bagaimana dia dicaci, dimaki, dibully, difitnah, di-framing buruk. Dia tetap tidak mengalami perubahan suasana hatinya. Dia tetap fokus pada apa yang akan dilakukannya. Begitu ya. Nah, maka dari itu kita akan coba bandingkan dan nanti berbagai bidang akan coba kita sandingkan. Kali ini kita akan lihat dulu dari sisi ekonominya. Ya, kita akan mencoba melihat bagaimana perbandingan prestasi ekonomi antara Anies Rashid Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Jadi judul di thumbnailnya ini perbandingan prestasi ekonomi Anies versus Ganjar. Siapa yang menang? Tapi rupanya dari riset, tim risetnya CNBC ini telak gitu. Menangnya telak. Memang tidak ada yang kosong, tapi tetap telak gitu. Nah, siapa yang menangnya telak? Mau memprediksi? Kan saya kira sahabat ACC Channel semua juga sudah banyak yang melihat, ya, mengikuti perkembangan apa yang dihasilkan oleh DKI Jakarta, apa yang dihasilkan oleh Jawa Tengah, kan begitu ya. Nah, maka tentu kita akan melihat sekarang perbandingan-perbandingannya seperti apa saja. Begitu ya. Jadi kita akan lihat dari CNBC. Ini perbandingan prestasi ekonomi Ganjar versus Anies dari tim riset CNBC Indonesia. Pertama tim riset tentu serius, tidak main-main, bukan gimmick, ya. Tentu didasarkan pada fakta dan data. Kita pun bisa melakukannya tentu, tapi memang membutuhkan waktu yang panjang. Yang kedua, ini adalah salah satu dari media mainstream yang kita lihat dalam beberapa kali track recordnya CNBC, saya kira
berita ini, ya, sumber berita ini atau CNBC Indonesia ini adalah salah satu yang independen, ya, tidak mudah dibeli lah, kurang lebih begitu ya, sehingga kita tidak melihat keberpihakan dari CNBC terhadap salah satu paslon minimal sampai detik ini, ya. Mudah-mudahan seterusnya. Maka kita akan coba lihat Jakarta CNBC Indonesia. Oke, ini paparannya nggak usah dibacain lah ya. Kita langsung saja fokus pada prestasi ekonominya. Berikut capaian Anies dan Ganjar berdasarkan data-data yang dihitung oleh tim riset CNBC Indonesia. 1. Produk domestik bruto atau PDB. Anies memimpin selama kurun waktu 2017-2022 ya, Oktober 2017 ke September 2022 pada periode sebelum pandemi. Anies mampu membawa ekonomi tumbuh jauh di atas ekonomi nasional. Ini baru redaksi pertama ya untuk memperlihatkan bahwa keberhasilan Jakarta dalam menanggulangi pandemi itu ternyata di atas ekonomi nasional, di atas rata-rata nasional. PDB Jakarta yang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa tumbuh 6,11% pada 2018, di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,17, hampir 1%. Itu sangat besar itu kalau dirupiahkan angkanya ya. Oke, kita lihat. Ekonomi Jakarta terkontraksi 2,36% 2020 sebagai dampak penyebaran COVID-19 dan pembatasan mobilitas warga. Kita tahu Jakarta kan menjadi episentrumnya, jadi pusat penyebarannya memang dari Jakarta. Jumlahnya pun paling banyak dari Jakarta. Walaupun secara jumlah per provinsi Jakarta bukan yang terbanyak ya. Jakarta menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 gelombang 1, ekonomi hancur lebur, kontraksi besar saya kira dialami oleh seluruh dunia. Pada 2020 juga jauh lebih besar dibandingkan ekonomi nasional. Jadi sangat terpapar dan menjadi wajar karena episentrumnya memang di Jakarta. Penyebaran awalnya ada di Jakarta. Secara jumlah Jakarta yang paling banyak. Nah, tercatat 2,07%. Ekonomi Jakarta tumbuh 3,56% pada 2021 sejalan dengan perbaikan penanganan COVID-19, pelonggaran mobilitas. Namun, ekonomi Jakarta tumbuh masih di bawah PDB nasional yang tercatat 3,69%. Perbedaannya hanya 0,1% ya. Sedangkan Ganjar yang menjabat Jawa Tengah selama 2 periode juga mampu membawa Jawa Tengah tumbuh di atas ekonomi nasional. Di titik itunya sama ya, walaupun yang kurang apple to apple tuh Anies 5 tahun, Ganjar hampir ya 8-9 tahun ya dari catatan ini. Ini tumbuh 5,3% di atas PDB nasional, bedanya juga sedikit 1%. 0,1%. Namun lebih rendah dari pertumbuhan PDB DKI Jakarta. Nah, jadi kelihatan ya dari posisi sebelum pandemi Jawa Tengah itu di bawah Jakarta. Jadi keberhasilannya kurang lebih sudah bisa kita nilai tingkatnya yang menang adalah Jakarta. Tahun 2020 Jateng terkontraksi 2,65%, walaupun bukan epicentrum ya, tapi kontraksinya jauh lebih parah dibandingkan DKI Jakarta. Dampak yang dirasakan oleh Jawa Tengah jauh lebih besar. Kenapa? Ya mungkin penanganannya yang kurang tepat gitu ya, tidak terlalu serius gitu, terlalu menganggap main-main kan begitu ya. Tempo hari kan pemerintah pusat begitu, meremehkan. Nah, kemudian memang di 2021 Jawa Tengah tumbuh tapi masih di bawah pertumbuhan PDB nasional dan juga di bawah pertumbuhan Jakarta. Jadi untuk pendapatan Jakarta menang ya, meskipun yang paling hancur terkena COVID-19. Sekarang tingkat kemiskinan. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik, tingkat kemiskinan Jakarta masih tinggi hingga Maret 2022. Pada Maret 2018 kemiskinan Jakarta tercatat 3,57%. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata nasional yang mencatat 9,8%.
Angka kemiskinan sempat turun di 3,42% sebelum pandemi. Tingkat kemiskinan di Jakarta melaju kencang saat pandemi. Ya tadi ya, banyak tutup, banyak tidak ada aktivitas. Dan melandai di 4,69% per Maret 2022. Nah, penurunan kemiskinan lebih lambat dibandingkan rata-rata nasional yang tercatat 10,14% menjadi 9,54%. Jadi lebih baik lah ya dibandingkan secara nasional. Di Jawa Tengah tingkat kemiskinan terpantau lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Jadi Maret 2018 kemiskinan mencapai 11,32%. Angka ini berada di atas rata-rata nasional. Jadi masuk kelompok provinsi tertinggi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi ya. Memang sempat turun di Juni 2019 sebelum pandemi, kemudian turun lagi menjadi 10,8%, tetapi masih lebih tinggi dibanding DKI Jakarta. Masih lebih banyak pengangguran di Jawa Tengah. Saat pandemi merebak, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah naik lagi menjadi 11,4%. Kemudian September 2021 turun menjadi 11,25 sedikit. Nah, meski begitu, angka kemiskinan di Jawa Tengah juga masih lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta. Bahkan di nasional. Setelah pandemi mereda, yang lain naik, termasuk Jakarta, Jawa Tengah belum merangkak. Gitu. Jadi kemiskinannya masih juga tinggi. Ini padahal 2 periode ya, harusnya belajar dari pengalaman Pak Ganjar. Oke. 3, tingkat pengangguran. Nah ini lumayan ya, terdampak juga. Angka pengangguran DKI Jakarta melonjak tajam di periode pandemi. Tercatat 5,34% sebelum pandemi dan 2 kali lipat ya. Jakarta Barat dan Pusat adalah kantong-kantong pengangguran terbesar. Kemudian setelah pandemi mulai mereda, tingkat pengangguran cenderung turun. Angka pengangguran turun jadi 8,51%, juga terus menurun hingga Agustus 2022. Di Jawa Tengah, tingkat pengangguran sempat melonjak dari 4 ke 6. Meski melonjak, tetapi angka pengangguran lebih rendah di Jakarta. Nah, ini lebih di riset ini, jumlah pengangguran Jakarta lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah. Kita lihat alasannya ya. Nah, terus menurun hingga Agustus 2022. Namun lagi-lagi angka pengangguran Jawa Tengah masih lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta. Jadi bacaan saya secara sepintas kita melihat dari riset ini, jumlah pengangguran di Jakarta itu masih lebih besar dibandingkan Jawa Tengah. Tapi dari riset yang lain ditunjukkan, kan kita tahu yang bekerja di Jakarta sebagian, bahkan mungkin bisa jadi setengahnya, bukan orang Jakarta. Dari mana itu? Rupanya kita mendapat kabar dari berita yang lain, terbanyak itu pekerja yang ada di DKI Jakarta dari Jawa Tengah. Menarik ya? Menarik. Di sini Jakarta kalah, tapi catatan kuatnya adalah yaitu penduduk Jawa Tengah. Oke, yang keempat, inflasi. Inflasi Jakarta pada pemerintahan Anies mengalami penurunan yang cukup tajam, 3,27%, turun menjadi 1,59% pada 2020 dan turun lagi di 2021. Namun perlu dicatat jika inflasi pada 2020 dan 2021 karena dampak penurunan daya beli pandemi ya akibat COVID-19. Inflasi Jakarta pada periode ini juga masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Sementara di Jawa Tengah pada masa pemerintahan Ganjar inflasi juga mengalami penurunan. Oke. Terlihat inflasi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018-2021 cenderung lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta. Namun di tahun 2022 inflasi DKI Jakarta justru lebih rendah dari Jawa Tengah yang mencapai 4,21%. Sedangkan Jawa Timur mencapai 5,63%. Jadi dari sisi inflasi Jakarta masih lebih baik. Jadi kalau dari 4 perhitungan ini, inflasi, kemudian tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan produk domestik bruto dalam konteks Jakarta, perbandingan Jakarta dengan Jawa Tengah, maka kondisinya yang lebih baik itu 3 aspek di Jakarta, 1 aspek di Jawa Tengah.
Ya, tadi ini PDB, kemudian inflasi, dan satu lagi apa tadi, PDB, tingkat kemiskinan ya, dan tingkat kemiskinan. Jadi yang Jakarta lebih baik itu inflasi, oke, tingkat kemiskinan, dan PDB. Jauh lebih baik di atas Jawa Tengah. Pengangguran yang lebih banyak di Jakarta dibandingkan di Jawa Tengah. Tapi, tapinya tadi, informasi lain menyebutkan bahwa pekerja Jakarta paling banyak dari Jawa Tengah. Jadi bisa dikatakan 4-0 mungkin ya. Tapi oke lah, jangan terlalu kosong ya, 3-1 lah ya. 3 versus 1. Anies 3 aspek lebih baik, Jawa Tengah 1 aspek lebih baik. 3-1. Telak juga itu. Jadi pertanyaannya siapa yang menang telak? Anies Rashid Baswedan. Jadi ini baru dari ekonomi saja, dan ini juga baru bacaan selintas dari risetnya CNBC. Kita akan lihat nanti ya. Kita juga akan coba undang para pakar, para tokoh agar bicaranya jauh lebih berbobot, jauh lebih bisa menjelaskan dibandingkan saya yang hanya sekedar membaca dengan bacaan bahasa awam saja. Begitu ya. Tapi menarik ini. Di sisi ekonomi Anies menang telak. Dan di aspek-aspek yang lain kita akan melihat nanti bagaimana hasilnya. Kita akan fair saja ya, kita akan membaca dari hasil-hasil yang independen, yang tidak memihak. Begitu barangkali ya, sehingga kalau kita pilih dari aspek ekonomi, tentu kita wajib memilih Anies Rashid Baswedan karena beliau lebih berhasil dalam penanganan keekonomian di DKI Jakarta. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.